공포라는 게 연습에 왔어 이제. 아, 공포가 왔다고요? 아니 공포라는 게 연습에 오더라고. 부담감이지 그게. AFF sudah rilis jadwal, PSSI belum kantongi izin keramaian dari kepolisian. Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akhirnya telah dirilis secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. AFF sendiri merilis jadwal resmi tersebut lewat unggahan di akun Twitter resminya @AFFPress pada Rabu kemarin. Dalam jadwal yang dirilis, pertandingan mayoritas akan digelar pada sore hari. Timnas Indonesia sendiri bahkan mendapatkan jatah bermain di sore hari pada 2 laga kandangnya. Pada laga pertama penyisihan grup melawan Kamboja, Timnas Indonesia akan bermain pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan dihelat pada Rabu 23 Desember 2022. Kemudian laga tandang melawan Brunei Darussalam pada Senin 26 Desember 2022. Lalu pada laga ketiga melawan Thailand, yang mana itu merupakan laga kandang Garuda Nusantara akan dimainkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melawan Filipina di pertandingan terakhir fase grup. Pertandingan tersebut akan dihelat pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, setelah tarik ulur soal home base Timnas Indonesia lewat unggahan AFF tersebut, maka telah menemukan titik cerah. Seperti diketahui sebelumnya, apabila sempat ada tarik ulur perihal markas Timnas Indonesia di ajang tersebut. Namun semua itu terjawab sudah dengan jadwal resmi yang dirilis AFF itu. Mereka mencantumkan SUGBK sebagai markas Timnas Indonesia selama Piala AFF 2022 berlangsung. Di sisi lain, meski Piala AFF 2022 hanya tinggal sepekan lagi, namun PSSI hingga kini belum mengantongi izin keramaian untuk menggelar laga kandang Timnas Indonesia di SUGBK. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun mengatakan laga Piala AFF 2022 akan diupayakan tetap dihadiri penonton. Oleh karena itu, pihaknya sedang mengupayakan agar mendapatkan izin. Kalau izin, insya Allah dengan penonton. Kami sudah proses perizinan mulai dari Polsek dan Polres. Kalau untuk penonton, kami serahkan ke pihak kepolisian, kata Iryawan di Jakarta pada Rabu kemarin. Lebih lanjut lagi, Iwan Bule memang menginginkan penonton bisa mendukung perjuangan skuad Garuda pada Piala AFF 2022 nanti. Dengan demikian, dukungan penonton bisa membakar semangat juang Mark Klok dan juga kolega. Perihal keputusan ada atau tidaknya penonton di Piala AFF 2022 ini, Indonesia bisa dibilang terlambat. Pasalnya, negara lain bahkan sudah ada yang merilis penjualan tiket laga home base-nya. Sintayong request Timnas pakai jet pribadi, Iwan Bule tagih Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui bahwa Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kandang di Piala AFF kali ini, yakni melawan Kamboja pada 23 Desember dan Thailand pada 29 Desember. Sementara itu, 2 laga tandang akan dilakoni melawan Brunei Darussalam pada 26 Desember dan Filipina 2 Januari. Untuk itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong meminta fasilitas pesawat pribadi atau jet pribadi untuk melakoni laga tandang di Piala AFF 2022 nanti. Dia meminta hal tersebut agar skuad Garuda lancar dalam perjalanan tandang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sendiri mengatakan akan menampung permintaan Sintayong, sebab permintaan itu dilontarkan untuk kepentingan Mark Klok dan juga kolega. Pihaknya pun saat ini tengah mengupayakan untuk menyewa pesawat pribadi. Kami sedang cari dan kami sewakan untuk bisa terakomodir. Sebab memang cukup capek nanti karena istirahat 2 kali, sehingga kenapa Sintayong meminta itu supaya anak-anak masih dalam kondisi fit saat pertandingan. Kami sedang menjajaki, sejauh ini sudah 50% kami akan menyewa jet pribadi, kata Iryawan di Jakarta pada Rabu 14 Desember. Selain itu, PSSI siap memenuhi berbagai permintaan fasilitas lain dari awak Timnas Indonesia. Namun, Iwan Bule meminta tim asuhan Sintayong bisa maksimal memenuhi target menjadi juara. Kami mengakomodir Sintayong maupun anak-anak. Tempat menginap pun kami akomodir di Fairmont supaya mereka lebih nyaman. Saya menyampaikan kalau semua diakomodir oleh federasi, kalian harus tampil bagus. Park Hang-seo bocorkan kelemahan Vietnam jelang Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 tinggal menghitung hari saja. Sejumlah tim sudah mempersiapkan diri dengan matang strategi ampuh yang akan digunakan pada turnamen kali ini.
Beberapa tim termasuk Vietnam sudah menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba. Dari hasil pemusatan latihan dan laga uji coba tersebut, pelatih Park Hang-seo menemukan kelemahan timnya, di mana menurutnya ketahanan fisik skuad berjuluk The Golden Star ini masih cukup minim. Park Hang-seo menilai timnas Vietnam masih jauh dari kata sempurna. Dalam analisisnya, Park Hang-seo melihat beberapa tim Piala Dunia 2022 menerapkan pola permainan bola panjang dan mengandalkan ketahanan fisik. Lalu ia mencoba menerapkan ke skuadnya dan ternyata para pemain terlihat kesulitan menerapkannya. Saat menonton Piala Dunia 2022, saya perhatikan ada tim yang memainkan bola-bola panjang, terutama mengandalkan kekuatan fisik para pemainnya. Tetapi jika diterapkan pada sepak bola Vietnam, itu sulit karena kurangnya kekuatan fisik. Pemain kami memiliki keuntungan bisa memainkan bola-bola pendek. Ujar Park Hang-seo dikutip dari Soha.vn. Meski memiliki kelemahan, Park Hang-seo bangga dengan skuadnya karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan tim lainnya. Skuad The Golden Star ini mampu memainkan bola-bola pendek yang cukup membuat rivalnya kesulitan. Ini menjadi modal bagus jelang Piala AFF 2022. Namun tentunya kelemahan Vietnam tersebut bakal dimanfaatkan beberapa rival termasuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nantinya. Sebagai tambahan informasi, timnas Vietnam sendiri tergabung dalam grup B Piala AFF 2022 bersama dengan Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos.